Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Alpiana. Saya dari kelas AK21E. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang laporan komposisi keuangan. Yang pertama adalah tentang pengertian laporan posisi keuangan. Apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sifatnya sistematis terkait posisi keuangan perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Laporan posisi keuangan adalah ringkasan dari sebuah perusahaan terkait kondisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan. Dalam suatu kondisi tertentu, statement of financial position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Nah, urutan akun dalam neraca yang tepat adalah nomor urut awal yang menyajikan berbagai kelompok akun yang memang paling likuid, lalu disusul dengan tingkat likuiditas yang paling rendah. Di dalam laporan keuangan terdapat fungsi dari laporan keuangan. Pada dasarnya, fungsi laporan posisi keuangan adalah guna mengetahui kondisi utang, aktiva, dan juga modal suatu entitas dan suatu waktu tertentu. Dengan mengetahui kondisi unsur ada pada laporan neraca, maka nantinya akan menjadi pertimbangan bagi suatu entitas atau perusahaan dalam membuat suatu kebijakan strategis untuk operasinya. Yang kedua, di dalam laporan keuangan terdapat komponen laporan posisi keuangan. Apa saja komponen laporan posisi keuangan? Yang pertama ada aset. Aset adalah kekayaan perusahaan ataupun yang di dalamnya terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tunggangan ataupun diselesaikan oleh pihak perusahaan ataupun entitas dalam jangka waktu pendek atau panjang. Contoh sederhana dari kewajiban utang jangka panjang adalah pendapatan yang diterima di muka dan utang pada pihak ketiga. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah modal entitas yang dimanfaatkan dalam melakukan operasi ataupun kegiatan perusahaan. Contoh sederhananya adalah dari ekuitas adalah modal di setor dan juga laba ditahan. Di dalam laporan keuangan terdapat cara-cara untuk membuat laporan posisi keuangan. Secara sederhananya, terdapat 6 langkah dan cara membuat statement of financial position, yakni yang pertama ada mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, melakukan pencatatan dan klasifikasi jurnal transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemindahan atau posting pencatatan ke dalam buku besar. Keempat, ada menyiapkan neraca saldo berdasarkan buku besar yang ada. Kelima, melakukan penyusunan kertas kerja berdasarkan buku besar. Yang terakhir adalah membuat laporan posisi keuangan berdasarkan kertas kerja yang ada. Yang selanjutnya di dalam laporan posisi keuangan terdapat klasifikasi. Yang pertama ada aset. Aset dibagi dua. Yang pertama ada aset lancar, yang kedua aset tidak lancar. Aset lancar contohnya seperti dana kas dan setara kas, piutang, persediaan, PPN, dan lain sebagainya. Aset tidak lancar contohnya adalah investasi pada entitas lain, fixed asset, beban yang ditangguhkan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, di dalam klasifikasi ada liabilitas. Liabilitas terbagi dua, ada yang jangka pendek dan ada juga yang jangka panjang. Liabilitas jangka pendek di dalamnya terdiri dari utang bank jangka pendek, utang pajak, beban akrual, beban utang jangka panjang, utang pembiayaan konsumen, dan utang obligasi liabilitas. Yang kedua adalah jangka panjang. Jangka panjang di dalamnya terdiri dari utang jangka panjang, liabilitas imbalan kerja karyawan, penghasilan ditangguhkan, dan utang sewa pembiayaan. Dan yang terakhir di dalam klasifikasi terdapat ekuitas. Di dalam ekuitas terdapat modal saham, tambahan modal, dan retained earning. Dan yang terakhir di dalam laporan posisi keuangan terdapat jenis dan format laporan posisi keuangan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada laporan posisi keuangan bentuk stapel dan yang kedua ada laporan posisi keuangan bentuk sekontro. Laporan posisi keuangan bentuk stapel adalah laporan keuangan yang disajikan dengan bentuk vertikal, yang mana setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas, lalu diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan juga ekuitas pemilik saham. Yang kedua ada laporan posisi keuangan bentuk sekontro, adalah format laporan neraca yang mana pos aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Berbagai pos tersebut akan disajikan pada sisi kiri, pada sisi kanannya akan disajikan pos kewajiban dan juga ekuitas. Apapun format neraca yang nantinya akan dipilih, kita tidak boleh meninggalkan prinsip utama dalam laporan tersebut, yang mana jumlah asetnya akan sama dengan jumlah total liabilitas yang ditambah dengan ekuitas, atau bila dicatat dalam rumus akan terlihat seperti aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan ini dikenal dengan nama persamaan dasar akuntansi, dan hal tersebutlah yang menjadi jawaban kenapa statement of financial position harus balance. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan, yang mana salah satu bentuk yang sering digunakan dalam penyajian laporan keuangan atau neraca adalah bentuk akun, dan format posisi aset dicantumkan di kiri, sedangkan kelompok kewajiban dan ekuitas pada sisi kanannya. Kelemahan utama dari format ini membutuhkan satu halaman yang cukup lebar untuk menyajikan pos-pos yang berdampingan. Mungkin cukup sekian pembahasan laporan posisi keuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.